meragukan Tuhan ini. Artinya keyakinan kita masih dipertanyakan juga sama Tuhan. Tapi ya itu, kalau kita minta pertolongan Tuhan, ya kita harus dekat dengan Tuhan. Minta pertolongan tapi by phone, wah sini Tuhan tolong saya. Nah, artinya ya itu tadi, Tuhan tidak jauh kok. Tuhan tahu kita membutuhkan pertolongan, tapi Tuhan ingin melihat seberapa besar kita mendatangi Tuhan dalam keadaan seperti itu. Karena sifat manusia itu biasanya datang kalau ada perlu saja sama Tuhan. Kalau lagi senang wes kok nyari, inget aja ndak. Kalau pas senang itu jangan nyari, inget aja ndak sama Tuhan. Jadi itu. Maka ketika kita merasakan kopi saja tanpa rohani ndak bisa merasakan nikmat. Coba. Yang merasakan kan roh tuh sebetulnya. Hidup semau-maunya. Maka panakan ketujuh sifat itu tadi ya. Nanti kita menjelang Ramadan jangan ada lagi niat setengah-setengah ya di dalam menjalani bulan itu. Jangan sampai terbersit kita melakukan hal sesuatu yang tidak disenangi Tuhan ya. Bisa harus tekadnya harus kuat. Ini keberhasilan loh, ya. Jangan sampai kita kencang di filosofi Yahudi, ya, tapi tidak kencang di filosofi ketuhanan. Filosofi ketuhanan apa? Waktu adalah ibadah. Ketika ada waktu, artinya ada napas. Ketika ada napas, artinya harus ada itu menunjukkan kesyukuran kita kepada Tuhan kita. Jadi manusia jangan semaunya. Itu tadi saya bilang, jangan setengah-setengah jadi manusia. Kalau berani, nah begitu. Kalau takut harus mengenal diri. Karena adanya rasa takut belum mengenal karena yang takut itu bukan dari sisi ketuhanan. Ya. Maka oleh sebab itu mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan manusia yang pertama, yang menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan, memperbanyak amal ibadah lillahi ta'ala. Jangan mengharap pahala lagi, ya. Ingat, kenapa dikatakan? Karena kita mempunyai adab. Adab ialah rasa malu, ya. Rasa malu itu seperti apa? Bagaimana kita mengharap pahala sedang kita tidak pernah melakukan ibadah itu? Bagaimana kita mengharap pahala? Sedang yang tarawih, yang sholat, yang tadarus, yang sholat sunnah, siapa? Hakikatnya ialah zat dan sifat Tuhan itu sendiri yang memuji kebesarannya, bukan kita lagi. Sudah dikatakan, jasad tidak akan pernah bisa berdiri menyaksikan kebesaran Tuhan tanpa disertai sifat yang nyatanya di dalam diri menjadi rohani. Dinyatakan keluar masuk dia, dikatakan napas. Mesra ke batang tubuh, akhirnya bisa berbagai-bagai dan bergerak ke. Bagaimana kita mengharap pahala? Artinya kita tidak mempunyai rasa malu. Mengerjakan ndak, minta iya. Jadi kalau tadarus ya nggak perlu kencang-kencang ya speakernya. Yang dikhawatirkan
Ketika kita mendengar suara kita sendiri bagus, yang dikhawatirkan masuklah supaya membisikkan hal sesuatu yang akhirnya ditakutkan menimbulkan rasa sombong. Ibadah itu yang paling baik ialah yang disembunyikan. Bukan tidak boleh dikeluarkan, bukan. Boleh kalau itu untuk memotivasi umat, boleh, silahkan, nggak dilarang. Tapi khusus kita yang sudah paham hakikat diri, alangkah baiknya. Al-Quran itu apa sih? Kenapa di bulan suci Ramadan kok diutamakan? Dirimu itu loh muliakan. Dirimu itu siapa? Bukankah dirimu itu tajalli Tuhan melalui sifatnya? Kenapa seorang yang membaca Al-Quran nanti bisa diazab dengan Al-Quran itu sendiri? Ketika membaca, dia tidak memahami, dia tidak mengamalkan, dia tidak berperilaku seperti Al-Quran. Ya, hati-hati. Dikira mudah gak baca Al-Quran? Baca Al-Quran harus siap mempunyai pribadi seperti Rasulullah, karena pribadi Rasulullah mencerminkan Al-Quran. Berani baca berarti berani taat sama Tuhan. Berani baca harus berani bersih hati kita. Berani baca, berani mempraktekkan Al-Quran di dalam kehidupan keseharian kita. Yuk, hati-hati. Tidak sekedar tadarus. Dibaca tidak diamalkan nanti diazab juga. Jadi kita harus betul-betul memanfaatkan momen nanti di bulan suci Ramadan, ya. Ini pesan dari perguruan bahwa setiap murid diharapkan bisa berhasil di dalam menjalani latihan ini. Dikatakan latihan pembersihan jiwa daripada kekotoran, kekeruhan, ruhani atau batiniah kita. Jadi itu momen pelatihan untuk membentuk pribadi yang dikatakan insan kamil, mengembalikan hak Tuhan kepada Tuhannya. Jangan lagi hak Tuhan kita akui, seperti itu. Jangan lagi ketika kita rajin traweh lalu merendahkan orang yang kelihatannya dia jarang buyar nanti semuanya. Fokus mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai menilai siapapun. Fokus ke diri kita, bagaimana kita ini memperbaiki diri kita. Tadi saya katakan, kalau kita belajar beriman jangan setengah-setengah, hati-hati, ini berbahaya. Orang menyeberang aja kalau setengah-setengah tidak selamat kok. Apalagi kita, kalau kita sudah hijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan nanggung-nanggung. Tapi yang benar hijrahnya, jangan pas maunya dijalani. Kena kurang suka tidak bergantunglah, berserah dirilah, bersandarlah kepada Tuhan saja, jangan yang lain, jangan ke makhluk, jangan ke materi. Ya itu betul-betul gitu loh. Masa kita ini menjadi murid belum bisa merasakan Tuhan sih lama ini? Artinya kan harus ada yang dikoreksi nih. Seseorang yang belajar mengenal diri dikatakan dia sudah mendapatkan surga dunia. Surga dunia itu bukan kenikmatan secara materi, bukan. Ketika sudah mengenal hakikat jati diri, itulah surga kita di dunia. Lalu
Rasakan kenikmatan surga, madunya itu loh, rasakan biar terasa manisnya. Dengan apa? Dengan napasmu itu loh. Koneksikan, hubungkan dengan zauk yang ada di dalam rohani rasamu. Kalau sudah merasakan Tuhan selalu bersama kita, ya, bukan di lisan ya. Paham gak maksud saya nih? Bukan hanya di lisan. Kalau sudah merasakan Tuhan hadir dengan kita, bahkan Tuhan tajali kepada hidup kita, artinya kita sudah tenggelam, masalah sudah selesai. Ilmunya sedikit aja, setetes. Rasa merasakan yang bersih, yang suci, ya, yang tidak bertempat. Siapa itu? Ya, pancaran daripada nur Tuhan, nyata di dalam ruh, ya, bergerak keluar masuk menjadi nafas. Rasa, ya, yang setetes itu rasakan. Maka kita seperti merasakan lautan. Jangan kebanyakan amal tapi tidak sampai, percuma. Kebanyakan kitab tapi yang satu ini tidak sampai kepada Tuhan, percuma, tidak selamat, gitu loh. Selamatkan dirimu dulu, temui Tuhanmu melalui sifatnya yang sudah nyata loh. Masa kita rasakan keberadaannya, kehadirannya dirasakan, bukan di lisan saja loh. Karena itu efeknya nanti merubah adab, akhlak, budi pekerti. Seseorang ketika sudah sampai di dalam tahapan dia betul-betul sudah fana, bako, liko, sampai kepada Tuhannya, yang timbul sifat ketenangan. Tidak ada rasa takut lagi. Mau ada bom jatuh, tidak ada rasa takut. Itu yang terlihat yang pertama. Itu cermin yang tidak bisa disembunyikan. Sifat, ya, perbawa atau pancarannya memancarkan ketenangan, karena tidak ada yang sudah menjadi masalah. Ini yang perlu dikaji terus. Oleh sebab itu perguruan mempermudah jalan, meringkas, menyederhanakan supaya cepat sampai gitu loh. Tapi itu tadi prosesnya harus membersihkan dulu. Jangan mau sampai tanpa membersihkan, mustahil. Mau sampai kepada Tuhan tapi ada cinta hubud dunia, mustahil gitu loh. Paham gak? Bukan dibuang, tapi jangan mencampurkan ke dalam satu wadah yang khusus itu. Tuhan tidak mau membaginya. Semua ini kan hiasan toh. Anak, istri, suami, kebun-kebun, kuda-kuda, ternak, ya, di Al-Quran kan seperti itu. Jangan engkau lupa tujuanmu. Di sini bukan mengajarkan untuk tidak mencintai suami atau istri, tidak. Jangan engkau lupa hakikat cinta yang hakiki ialah kepada Tuhanmu. Itu aja, Bang. Tidak ada yang lain. Tidak ada cinta mati sama suami istri. Nyatanya tidur masing-masing. Nyatanya yang mencintai kita siapa? Tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu teruslah bersyukur, itu jalannya. Mudah-mudahan kita disampaikan di dalam bulan yang suci, bulan Ramadan, ya. Mudah-mudahan ya. Amin, amin ya robbal alamin. Karena tidak semua orang yang mengharap sampai ke bulan Ramadan ternyata sudah menjemput waktunya pulang ke kampung halaman. Karena kan besok bukan kuasa kita. Oleh sebab itu jangan engkau buang-buang waktumu sia-sia. Hidup ini bukan kekuasaan kita, kekuasaan Tuhan. Jangan main-main, jangan panjang angan, ya. Mungkin itu saja kajian pada malam hari ini. Terima kasih.
kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam kami menyampaikan. Mohon ridhonya dunia akhirat. Kesalahan selalu datang dari kami dan kebenaran selalu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabiullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Aminullah, Assalamualaikum ya Syafatullah, Assalamualaikum ya Abul Qasim, Assalamualaikum ya Imamal Mu'minin wal Mu'minat wal Muslimin wal Muslimat. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabi Umi ahadi bi alihi qadri azimi zahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabi Umi ahadi bi ali aqdri azimi zahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabi Ummi ahadi bi ali aqdri azimi zahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Sallallahu ala Muhammad nurun nurin wa huwa rabbul asyadib. Sallallahu ala Muhammad nurun nurin wa huwa rabbul asyadib. Sallallahu ala Muhammad nurun nurin wa huwa rabbul asyadib. Allahu ruhu Muhammadin jasadan ya fili aman ya Muhammad salim nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu ruhu Muhammadin jasadan ya fili aman ya Muhammad salim nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu ruhu Muhammadin jasadan ya. Ya, terima kasih. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.